luar biasa itu perdebatan tentang anggota biasa dan werda notaris ini berkaitan juga dengan hak-haknya dia untuk dapat dilindungi tentang akta-akta yang dibuat di masa dia masih aktif menjadi notaris. Katakanlah notaris X pensiun tahun 2015, tahun 2020 aktanya dijadikan alat bukti, aktanya dijadikan sesuatu yang menimbulkan sengketa. Ada tugas organisasi, karena INI ini perkumpulan yang komunitasnya dianggap sama ya. Jadi skala prioritas itu kalau di 2016 di periode yang baru sebelumnya sekarang adalah tentang ya sebelumnya juga tentang pengayoman dan perlindungan anggota. Banyak sekali notaris ini yang dikatakan dikriminalisasi, kemudian di dalam proses penyidikan dan seterusnya itu tidak ditempatkan pada posisi yang sebenarnya, ya. Nah, terus organisasi mencoba untuk memprioritaskan tentang pengayoman dan perlindungan. Bagaimana kalau notarisnya bukan anggota organisasi? Masa organisasi boleh mengayomi dan melindungi, ya kan? Sehingga werda itu masih dianggap sebagai anggota biasa. Dia dianggap sebagai anggota. Dia mempunyai hak untuk didampingi, untuk dilindungi, untuk diayomi oleh organisasi yang satu-satunya. Jadi INI ini adalah wadah satu-satunya sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris. Terus berikutnya ada anggota kehormatan. Ada yang tahu siapa anggota kehormatan INI? Ada yang tahu? Tidak. Hanya ada satu. Baru ada satu. Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra. Kenapa? Beliau dianggap mempunyai jasa yang besar terhadap organisasi, terhadap INI, karena pada saat itu beliau memang intens untuk membantu sehingga lahirlah Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 tahun 2004. Tidak gampang untuk melahirkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, sehingga beliau paham betul, menguasai betul, kemudian menyadari bahwa undang-undang itu sangat dibutuhkan. Beliau ikut berjuang di legislatif, ya, memperjuangkan itu dalam kapasitasnya sebagai Menteri Hukum dan sebagai penghormatan, penghargaan terhadap Pak Yusril. Kemudian Kongres memutuskan Profesor Dr. Yusril itu sebagai anggota kehormatan INI. Mudah-mudahan ada lagi yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Karena semakin banyak anggota kehormatan, artinya banyak para pemangku kebijakan yang berperan aktif bukan saja sebagai notaris, tetapi peduli terhadap notaris. Sekarang jujur saja, ya, memang mulai terdegradasi. Ya, kita ini bukan saja dari sisi jumlah, tapi bagi saya jumlah itu bukan sesuatu yang menjadi masalah. Tinggal bagaimana memanage. Saya masih ingat waktu zaman kuliah pertama di tahun 1900-an akhir, ya, 2004, tanya Eki, udah ke Dago belum? Oh, udah Bu. Udah ke kebun binatang belum? Udah. Nah, memang saya pos di Dago. Terus cerita, sana ya banyak yang jualan sate. Terus pikir, nah saya orang Padang yang dijual sate Padang gitu kan. Tapi saya dengerin cerita dosen saya itu terus makin hari ya, setiap minggu itu, satu minggu bertambah, dan mereka ya tetap senang-senang, gembira, kipas-kipas, jualan terus gitu ya. Nah, bertambah artinya kan rezekinya juga bagus, income-nya juga bagus gitu kan. Jadi maksudnya dosen saya itu jangan pernah khawatir, bertambah banyak ya, itu kalau rezeki itu bukan. Ada salah satu, saya tidak usah sebut, yang bilang
ngapain sih jadi notaris, sudah banyak benar, susah nyari tukang tambal ban daripada kantor notaris. Bagi saya itu tidak baik gitu. Karena harusnya ada solusi yang diberikan. Misalnya salah satu di Undang-Undang Jabatan Notaris itu ada aturan tentang persetubuhan perdana semacam master yang dulu oleh senior sudah pernah disampaikan tentang KBN, kantor bersama notaris. Kantor